Mari kita tepuk tangan buat worship team kita dan buat Tuhan kita juga. Selamat pagi, brother sister. Selamat pagi. Mantap. Saya sangat semangat pagi ini saya bisa berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Lagi, saya sudah pernah sekali berkhotbah di sini dalam bahasa Indonesia dan sekarang nggak bisa balik ke bahasa Inggris lagi. Jadi harus pakai bahasa Indonesia sekarang. Jadi tolong sabar ya semuanya kalau tidak benar atau tidak masuk akal apa yang saya bilang. Kalau saya tidak tahu kata-kata, saya tanya kalian. Kalian bisa bantu saya, oke? Saya mau berdoa dulu ya sebelum kita masuk dalam khotbah karena saya sangat perlu doa ya pagi ini. Bapa di surga, kita sangat-sangat bersyukur pagi ini bahwa kita adalah keluarga rohani, kita ada brother sister di sini. Kita ada support system di sini, Tuhan. Kita bersyukur, kita ada tujuan setiap hari Minggu, kita bisa bangun dan kita bisa belajar, kita bisa memuji Engkau, Tuhan. Saya berdoa pagi ini bahwa Tuhan Engkau bisa membantu saya supaya saya bisa menjelaskan dengan jelas pesanan Engkau, Tuhan, dari firman Engkau. Dan apalagi bulan ini kita mau belajar tentang topiknya pleasing God. Semoga kita bisa memang mengerti hatinya yang memang menyenangkan Engkau, Tuhan. Supaya kita bukan hanya melakukan aktivitas secara seorang religius, tetapi kita memang mencari hati yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke. Topik tahun ini adalah Love More and More. And the tema bulan ini adalah Pleasing God. Jadi judulnya saya pilih buat khotbah adalah The God Pleaser. Dan saya mau diskusi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang memang menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Itu yang saya mau explore lebih dalam sama kalian. Kadang kita bisa pikir bahwa menjadi seorang Kristen itu artinya menjadi seorang yang menyenangkan Tuhan. Tidak perlu kita pikirkan, itu pasti terjadi. Itu otomatis. Kita seorang Kristen, kita menyenangkan Tuhan. Nah, itu betul sebenarnya karena kalau kita sudah diterima Yesus dalam hidup kita, kita sudah diterima kasih karunia Yesus supaya hidup kita berubah, mindset kita berubah. Kita dibaptis, kita mau ikut gereja. Saya percaya Tuhan sebenarnya adalah very pleased dengan itu ya. Saya percaya Tuhan very pleased dengan itu. Tetapi Alkitab juga bilang dalam buku Ibrani pasal 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith, it's impossible to please God. Iman seperti apa itu? Kalau kita baca pasal 11, itu menjelaskan lagi bahwa iman yang tidak hanya percaya aja secara intelektual, tetapi memang bisa trust and obey, mengikuti dan mentaati prinsip-prinsip Tuhan. Kalau kita cuma bilang, saya percaya dalam Tuhan, tidak tentu kita pleasing God. Atau saya ikut gereja, semua meeting-meeting dalam gereja, semua hal-hal yang diekspektasi dari pemimpin saya, tidak tentu hidupnya kita memang pleasing kepada Tuhan. Kita sebagai manusia secara nature, kita cenderung ingin menyenangkan orang lain. Kita menjadi people pleasing. Ini contohnya yang mungkin bisa menjelaskan hal-hal ini. Saya belajar bawa mobil di Inggris, di UK. Di sana semua orang sangat-sangat taat sama peraturan lalu lintas yang ada. Makanya bawa mobil di UK buat saya tidak stres. Sangat mudah buat saya. Bawa mobil tidak sulit. Yang penting ikut peraturan aja, semua akan aman. Tetapi di Indonesia sangat berbeda. Pasti masih ada peraturan lalu lintas, tapi mungkin bukan semua taat peraturan itu.
Jadi kalau ada misalnya ada lampu hijau, mungkin artinya terkadang boleh maju, kadang jangan. Hati-hati aja. Terus lampu kuning, maju. Bahkan lampu hijau, kamu tetap harus hati-hati. Sering ada motor atau angkot yang menyusul ya di sana. Yang lucu juga di Inggris kalau pas malam pakai lampu high beam, lampu tembak. Pakai lampu tembak di Inggris artinya silakan kamu dulu. Di Indonesia pakai lampu high beam, lampu tembak, saya dulu. Minggir dari jalan saya. Sangat-sangat beda cara bawa mobil. Yang saya belajar, tidak boleh terlalu mengandalkan kepada pengalaman saya ataupun peraturan yang ada saja. Walaupun itu tetap penting, yang lebih penting menurut saya adalah awareness, instinct, dan percaya dalam Tuhan juga bahwa semua akan baik-baik saja. Nah, begitu juga dengan hidup rohani kita. Di dalam gereja dan di dalam Alkitab juga, kita juga ada prinsip-prinsip dan ekspektasi yang kita harus ikuti. Tapi bukan berarti saat kita mengikutinya, kita otomatisnya pleasing God. Kita otomatisnya akan menyenangkan Tuhan. Misalnya saya ikut gereja setiap hari Minggu, selalu tepat waktu, selalu baca Alkitab. Kalau ada khotbah, sudah dengar khotbah, saya masih ada quiet time juga. Tapi itu tidak garansi saya menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa artinya seorang yang memang a God pleaser? Kita akan belajar hari ini. Dari kecil, kita mau menyenangkan hati orang tua kita. Benar enggak? Dari kecil kita mau menyenangkan hati orang tua kita. Sangat normal untuk kita cari perhatian dan validasinya dari orang tua kita. Saya masih ingat pas kecil, pas umur kira-kira 10-11, saya mau menyenangkan hati papa saya. Dan papa saya sangat-sangat suka naik motor. Papa saya dari India, pas dia kecil dia suka naik motor. Terus saya mau naik motor juga, supaya papa saya happy. Dan saya untungnya pas saya umur 11, papa saya beli motor off-road buat saya. Ini saya pas umur 13 sebenarnya ini, 14. Banyak rambut. Susah lihat mukanya ya kayaknya. Waktu pertama hari saya dapat motor ini, papa saya bawa ke lapangan. Tapi dia enggak ajarin saya bagaimana caranya pakai motor ini. Dan motor ini pakai gigi 5. Tapi saya nggak tahu caranya pakai gigi. Papa saya bilang, go. Jadi saya masukin gigi 1, itu udah cukup buat saya. Saya muterin cepat, lapangan 2 kali, 3 kali. Terus saya balik ke papa saya. Saya kirain dia akan happy buat saya. Saya lihat muka, sangat tidak happy sama sekali. Karena kalau tahu mesinnya, kalau pakai gigi 1 bisa cepat rusak mesinnya. Saya belajar dari hal itu. Bukan kesalahan papa saya sebenarnya, tapi saya belajar kalau saya lihat, kalau saya refleksi dari sekarang, tidak gampang sebenarnya buat menyenangkan hati orang tua kita. Saat udah dewasa, kalau kita tidak dapat validasi dari orang tua, kita bisa kita coba mencari dari teman-teman kita, mungkin. Tapi itu nggak gampang juga. Atau mungkin dalam pekerjaan dari bos kita. Saya mau tanya kalian, apakah gampang enggak buat menyenangkan bos kamu? Enggak kan? Tentu enggak gampang ya buat menyenangkan bos dalam dunia ini. Manusia umumnya akan mencari perhatian dari orang lain. Saya juga cenderung orang people pleaser. Sebelum saya masuk pelayanan full-time ministry, saya mau menjadi seorang businessman yang sangat successful dan sangat kaya. Nah, mungkin dari luar kelihatannya seorang yang sangat ambitious. Tetapi di dalam,
Dulu saya seorang yang cari validasi dari orang tua. Saya insecure. Begitu juga dengan teman-teman saya. Saya mau menjadi seorang yang bisa direspect dari orang lain. Saya dikontrol oleh persepsi hadap orang lain. Orang terhadap saya. Saya melakukan suatu hal untuk menyenangkan orang lain tanpa berpikir apakah saya memang mau lakukan hal itu. Apakah hal itu memang sesuatu yang Tuhan ingin buat saya? Menyenangkan manusia itu adalah hal yang tidak ada habisnya. Kebenarannya adalah kita tidak akan pernah tahu apa yang memang pleases people. Karena manusia tidak pernah akan kasih tahu apa yang menyenangkan mereka. Mereka juga nggak tahu juga. Mungkin tahun ini bisa beda dari tahun depan. Selalu berubah apa yang pleasing orang manusia. Karena manusia tidak konsisten. Hari ini kalau kamu seorang terkenal atau ada influence, kamu bisa bilang sesuatu yang society tidak suka. Atau satu grup tidak suka. Dan kamu bisa di-cancel. Itu namanya cancel culture yang kita ada hari ini. Karena zaman social media juga ya. Semua orang dari grup itu atau dari society akan mencoba attack dan menghancurkan reputasi kamu. Makanya orang terkenal sekarang sangat-sangat hati-hati bilang apa online. Karena mereka tahu kalau saya bilang sesuatu yang tidak popular, saya bisa di-cancel. Nah sebenarnya orang menjadi lebih people pleasing juga karena influence social media. Ini yang saya mau katakan. Tuhan tidak pernah berubah. Kita bisa tahu apa yang menyenangkan Dia itu tidak berubah. Apalagi Dia memberikan firman Dia untuk ajarin kita semua hati seperti apa yang pleasing kepada Tuhan. Ketika kita sudah tahu apa yang pleasing kepada Tuhan, kita bisa hidup dengan kemerdekaan. Merdeka seperti apa? Kemerdekaan dari pressure, tekanan untuk pleasing orang manusia. Itu huge buat saya. Waktu saya menjadi orang murid, kemerdekaan buat saya, karena saya seorang dulu people pleasing, sekarang saya tidak perlu lagi fokus kepada persepsi-persepsi orang. Itu a huge freedom buat saya dalam hidup saya. Itu juga membawa damai, peace in my life. So much peace because saya bisa tahu at least my life, hidup saya adalah pleasing kepada Tuhan. Mungkin hidup saya tidak sempurna, saya masih ada masalah, saya masih ada dosa, tetapi saya bisa ada security bahwa Tuhan is pleased by my life. The theme passage adalah dari buku Mazmur. Dan kalau kita baca buku Mazmur, sebenarnya kita bisa belajar banyak tentang hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita baca bulan ini dalam pasal 69. Nah, sebetulnya dari pasal ini, kita melihat apa yang Daud menghadapi dan bagaimana dia mencoba merubah mindset dia untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita baca dari ayat 9. Saya pilih beberapa ayat, saya enggak mau baca semua karena agak panjang. Kalau kalian mau baca sendiri silakan nanti. Tapi saya pilih beberapa ayat kita bisa baca bersama. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kapung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur,
supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak ku dapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Menggantungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Daripada lembu jantan yang bertanduk dari berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Apa yang saya belajar dari pasal ini, Daud memang mengerti bahwa menyenangkan hati Tuhan itu bukan apa yang kamu melakukan, tetapi lebih kepada mindset, hati dan attitude kamu, terutama waktu kamu menghadapi situasi yang sulit. Banyak kita di sini kalau kita fikir tentang topiknya pleasing God, mungkin dalam belakang otak kita langsung fikir tentang aktivitas gereja, atau serving, atau memberi kontribusi kepada gereja. Sacrifice. Tetapi, semua hal itu bagus, tetapi masalahnya adalah kita bisa melakukan semua hal itu dengan motivasinya salah. Motivasinya yang mau menyenangkan orang lain. Pemimpin kita, leader kita, teman-teman kita, orang tua kita. Being religious, menjadi seorang religious aja tidak menyenangkan Tuhan. Kita sudah tahu itu kalau kita baca Alkitab. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang luar biasa, kadang-kadang kita mau pastikan orang-orang lain bisa lihat itu, bisa dengar tentang itu, bisa menghargai kita buat itu. Itu sering kali terjadi. Tapi biasanya ini subtle ya, tidak obvious. Tapi when we share, kita berbagi apa yang kita melakukan, kita suka flexing spiritually kepada orang lain. Atau mungkin kita juga bisa berpikir seperti ini. Aduh, kalau saya nggak ikut gereja, orang pasti tanya saya, di mana kamu? Atau kalau saya telat ke gereja, waduh, pemimpin saya akan tanya saya, kenapa telat bro, sis? Aku nggak mau gitu, ya udah saya datang aja, ya udah saya tepat waktu aja. Dari luar bagus, orang ikut gereja, orang tepat waktu. Tetapi di dalam, itu tidak pleasing kepada Tuhan. Motivasinya yang salah. Mungkin kita dalam WhatsApp group, kita lihat orang-orang sharing Alkitab. Kita pikir, wah, cuma saya yang tidak sharing. Copy paste aja ya, saya sharing aja. Biar orang pikir saya rohani. Tapi kita nggak baca itu. Mungkin kita bisa ada pikiran seperti ini ya. Mungkin juga kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bagus, kita jatuh dalam dosa, kita tidak mau share, kita tidak mau mengakui. Karena kita tidak mau rasa shame, atau tidak mau terlihat lemah atau weak. Daud di sini bicara tentang sesuatu yang kita semua di sini akan hadapi, yaitu suffering. Nah, apa yang menarik tentang suffering, atau mungkin bukan sampai suffering, tapi keluar dari comfort zone atau tantangan atau situasi yang tidak gampang dalam hidup kamu, yang menarik buat saya adalah suffering itu akan menyaring atau refine motivasinya kamu. Pasti suffering akan refine motivasinya kamu supaya kamu bisa lihat kenapa saya melakukan hal ini. Is it worth it? Worth it enggak melakukan hal ini kalau reward itu cuma buat pleasing orang? Worth it enggak sih?
Suffering pasti akan memaksa kamu buat pikiran tentang motivasinya kamu. Saya ada 3 poin pagi ini dari Mazmur ini. Tetapi saya tidak mau kasih 3 poin. Saya mau kasih 1 poin aja. Beli 1 dapat 3. Kenapa 1 poin? Tapi 3. Kenapa 1? Karena 3 hal ini harus terjadi secara bersamaan. Tidak bisa pisahkan hal ini. Apa poin-poin ini? Bukan poin 1, 2, 3, tapi poin S. Seperti Om Budi suka. Begitu. Saya belajar dari Om Budi. Poin S aja. Suffer, sing, and seek. Mengikuti penderitaan Yesus. Memuji Tuhan. Mencari Tuhan. Dan semua 3 hal ini harus menjadi bersama. Harus nggak bisa pisah. Harus melakukan atau harus men-experience ini bersama. Kita lihat kenapa saya pilih ini. Mazmur 69 lagi. Aku telah menjadi orang luar bagi saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa tulis ini? Daud. Tapi kalau kita baca ini, kepada siapa kalian pikirkan? Yesus. Yesus. Jesus bilang, a prophet is not without honor except in his hometown and in his own household. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Waktu dia ditolak di kampung dia, Nazareth, Jesus pulang kampung langsung ditolak. Dia bilang begitu. Daud juga mengalami sesuatu seperti itu. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Zeal for your house consumes me. Apakah itu terdengar familiar enggak? Jesus bilang itu waktu dia clearing the temple, dia mengusir orang yang jual barang di temple, Yohanes pasal 2. Kita juga berpikir tentang Yesus di kayu salib. Karena kita lihat di sini bagaimana Daud menahan rasa malu. Bagaimana hinaan untuk Tuhan jatuh kepada dia sendiri. Bagaimana mereka making fun, mocking Daud. Walaupun dia seorang raja. Dan apalagi ketika Daud haus dan dia diberi minum cuka. Inilah tepatnya apa yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap Yesus. Pas Yesus di kayu salib. Jesus dia adalah contoh buat kita. Sebagai seorang yang menyenangkan Tuhan. Tapi caranya dia menjadi example buat kita. Bukan hanya karena dia serving. Bukan hanya karena dia teaching atau dia healing. Tapi caranya Tuhan Yesus menghadapi suffering. Cara dia menghadapi suffering, tapi dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa love people. Dia masih bisa be real and vulnerable. Daripada people pleasing. Daripada menyenangkan manusia. Suffering itu sesuatu yang kita coba avoid. Kalau kalian seperti saya coba menghindari suffering as much as possible. Tapi saya suka quote ini ya. Dalam Inggris ini, someone who fears suffering is already suffering from what he fears. Seseorang yang takut akan penderitaan sebenarnya telah menderita karena ketakutannya. If you try to avoid, kalau kamu coba menghindari suffering, kamu sudah hidup dalam fear and suffering. Tapi saya suka apa yang Jesus bilang ya. In this life you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Yohanes pasal 16. Solusinya buat suffering adalah bukan avoid, tapi semangat dalam Yesus. Yesus yang sudah overcome suffering. Sekarang banyak psikolog suka bicara tentang ini. Psikolog telah melakukan penelitian dan mereka menemukan bahwa walaupun hal buruk bisa terjadi kepada seseorang, bukan berarti orang tersebut akan menjadi tidak bahagia atau tidak sehat secara jiwa. Tapi itu bukan apa yang terjadi pada hidup mereka, tapi makna apa yang mereka bisa dapatkan dari kejadian itu. Itu yang lebih penting. It's not what happens to you, but it's the story that it leads you to tell yourself about your life. Kita pasti akan mengalami rasa sakit dalam hidup ini. Tapi itu tidak perlu mempengaruhi kita. Cara berpikir kita yang menentukan dan bagaimana kita melewatinya bersama Tuhan. Itu makanya seorang bisa menghadapi situasi yang sulit, tapi bisa menjadi lebih kuat, lebih dalam dengan iman. Ya kan? Kalau seorang facing situasi yang very difficult, kita bisa kadang-kadang lihat seorang yang memang bertumbuh dengan luar biasa, atau memang bisa jatuh dari posisi itu juga. Bisa menjadi mungkin mentalitas korban. Victim mentality. Apa victim mentality? Ketika hal buruk terjadi, gampang buat melihat diri kita sebagai korban. Saya tidak bisa ubahkan ini. Saya tidak bisa kendalikan itu. Saya seorang lemah, saya seorang parah. Itu namanya victim mentality. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bukanlah seorang korban? Kita biarkan Tuhan yang kendalikan cerita hidup kita. Biarkan Dia yang menulis ulang cerita kita. Bisa melihat bagaimana penderitaan kita bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Yesus. Menjauh dari sikap hidup kita yang hanya mau menyenangkan manusia. Jika kita bisa lakukan hal itu, kita dapat bernyanyi di tengah penderitaan kita. Karena penderitaan kita mempunyai tujuan yang luar biasa, yang mulia bila di dalam Tuhan. Yakobus pasal 1 bilang ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tidak gampang ini ya kalau kita baca ayat ini. Pas saya pertama baca ayat ini, saya pikir, wah, Yakobus ini tidak ada empathy banyak ya. Orang ini. Susah ya kalau orang di zaman itu mereka memang ada situasi yang sulit. Tapi dia bilang, rejoice in your suffering. Tapi dia mengerti sesuatu yang lebih dalam. Yang dulu saya tidak mengerti. Suffering itu, pencobaan itu, sebenarnya sebagai orang Kristen, kita memang bisa bernyanyi and rejoice. Karena kita ada hope, kita ada conviction, keyakinan bahwa Tuhan akan memakai itu buat berubah karakter kita, buat kasih perseverance kepada kita. Saya mau ceritakan tentang teman saya dari London, Inggris. Seorang yang sangat-sangat inspiring bagi saya. Ini sebenarnya mentor saya pertama, namanya Sadek. Dan ini keluarga dia, namanya Sadek. Waktu saya baru menjadi murid di gereja di London, dia mentor saya pertama. Dia dari Lebanon. Dan sebelum menjadi murid, dia seorang tentara dalam army Lebanese. Dan juga dari agama beda dari kita ya. Dia kasih tahu saya waktu dia mau belajar tentang Tuhan Yesus, dia tidak boleh bawa Alkitab dalam army ya. Jadi dia sembunyi halaman Alkitab dalam sepatu dia. Dan pas malam dia baca buku Yohanes sendiri. Waktu dia visiting, pas dia udah menjadi murid, dia kembali ke kampung dia di Lebanon. Sesuatu yang sangat-sangat sedih, yang sangat tragik terjadi.
dia dalam kecelakaan mobil yang sangat parah sampai dia keluar dari kaca mobil, jatuh di jalan raya. Nah, ini yang saya mau baca apa yang dia tulisan tahun lalu. Ini udah lama yang terjadi kecelakaan ini, tapi dia setiap tahun dia tulis di Facebook apa yang dia merasa tentang kecelakaan itu. Jadi ini dari tahun lalu dari Facebook dia. 16 tahun yang lalu, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat berat dan mengubah hidup saya. Saya tidak akan menceritakan secara detail, tapi kejadian itu membuat saya mengalami cedera tulang belakang saya. Ruas C1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya remuk dan saya menjadi lumpuh dan mengandalkan kursi roda. Pertanyaan yang muncul di pikiran semua orang pada saat itu adalah, mengapa hal ini bisa terjadi pada anak saudara saya? Mengapa Tuhan menghukum seorang yang sangat baik? Mari saya mulai dengan menjelaskan bahwa saya bukan orang baik dan saya tidak yakin ada orang baik. Kita semua butuh belas kasihan Tuhan. Saya percaya kondisi kemanusiaan menjadi kacau, mementingkan diri sendiri, egois, membenci orang, berhawa nafsu, dan haus kekuasaan. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Jadi saya tidak percaya Tuhan membiarkan hal buruk terjadi pada orang baik. Saya percaya segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Saya percaya Tuhan menunjukkan kepada saya belas kasihan dan kasih karunia, bukan hukuman. Saya tidak percaya Tuhan lakukan hal buruk terhadap manusia baik, tapi Dia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membentuk kita dan memberikan kesempatan untuk kita menjadi lebih baik dan memberikan hal terbaik dalam hidup kita. Akibat cedera saya bisa katakan dengan yakin bahwa hubungan saya dengan keluarga saya menjadi lebih baik. Hubungan saya dengan orang tua saya menjadi lebih baik. Bahkan tidak pernah sebaik sekarang. Karena cedera ini, saya menemukan istri saya yang cantik dan rendah hati dalam melayani ini ketika saya sedang dirawat di Amerika, dan bahkan sekarang saya dikarunia 2 putri yang sangat cantik. Hidup saya luar biasa, dipenuhi dengan kasih, banyak teman, banyak keluarga, ramai-ramai. Benar saya terikat dengan kursi roda saya, tapi saya orang merdeka dalam Tuhan. Dia adalah inspirasi bagi saya dan salah seorang yang paling bersuka cita, selalu senyum-senyum, selalu laughing and smiling pas you spend time with him. Dia menikah dengan satu sister dari Amerika, dari jemaat Amerika, dan dia sangat-sangat sayang sama Sadek. Karena harus ada kesabaran banyak ya. Kalau ada suami yang di kursi roda, gak bisa kemana-mana tanpa kursi rodi. Apalagi di dalam rumah, semua yang harus di rumah harus membantu dia. Tahun lalu, sesuatu yang berat terjadi juga dengan keluarga dia. Istrinya Kristen dinyatakan mengidap kanker. Ini yang dia tulis beberapa hari lalu di Facebooknya. Hari ini sesudah 16 kali kemoterapi selama 5 bulan. Hari ini kita akhirnya menyelesaikan dosis terakhir. Puji Tuhan, tubuh Kristus merespon dengan sangat baik. Dia seorang pejuang dan bersemangat tinggi, dan bahkan dia yang memberi semangat kepada kami semua di sekeliling dia. Dengan bangga saya dapat katakan bahwa saya tidak mendengar sedikit pun keluhan Kristen tentang Tuhan selama proses yang dia jalani. Saya dengar tentang keluhan anak-anak terlambat berangkat ke sekolah atau udara terlalu dingin di England, tapi tidak ada tentang Tuhan. Anak-anak kami bisa menghadapi kanker ini lebih baik daripada kami. Mereka tetap penuh dengan sukacita dan kenakalan mereka. Dalam 4 minggu ke depan, kami akan menjalan 15 sesi radioterapi, dan jika Tuhan mengizinkan, itu akan menjadi keseluruhan dari pengobatan dia. Tapi kami siap menghadapi apapun yang Tuhan taruh di hadapan kami. Pertama-tama kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tidak meninggalkan kami pada masa yang tidak mudah ini. Hal kedua, saya mewakili keluarga mau mengucapkan terima kasih kepada anda semua untuk doa-doa dan support kalian. Mereka berdua adalah contohan
yang luar biasa bagi kami dalam menghadapi tantangan hidup. Tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saya tahu pasti ini tidak gampang ya. Pasti ada hari yang mereka discouraged atau mereka feel maybe lost ya. Tetapi saya melihat mindset mereka fixed kepada Tuhan, bukan kepada situation, circumstance, atau persepsi orang lain. Mereka fix their eyes on Jesus. Ketika kita ada mindset seperti ini, yang poin terakhir pasti terjadi. Kita akan seeking God dalam tengah penderitaan dan bernyanyi. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sangat gampang kalau kita menghadapi penderitaan, kita bisa berbalik dari Tuhan. Seperti saya bilang, kita akan make it or break it kalau kita menghadapi suffering seperti ini. Tapi orang-orang suka nanya juga, gimana kalau keadaan sudah baik lagi? Itu juga susah ya kan, kalau kita lupa Tuhan, kalau keadaan sudah baik lagi. Tapi saya mau bilang ini, kalau dalam penderitaan kalian bisa mengerti bahwa joy, peace, love itu tidak mengenalkan kepada situasi kalian. Kalian sudah bisa terpisah joy from your circumstances. Dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk, kamu bisa memuji Tuhan. Itu yang kita harus belajar dalam tantangan kita, dalam pencobaan kita, dalam penderitaan kita. Supaya pas keadaan lebih baik lagi, semoga pasti lebih baik lagi, kita bisa masih memuji Tuhan. Itu yang saya mau sharing pagi ini. Semoga kita bisa belajar dari Mazmur, dari hati Daud, dari hati Tuhan Yesus, dan dari hati Kristen dan Sadak, brother sister dari gereja London kita juga. Hati yang kita bisa menyenangkan Tuhan adalah hati yang tidak mengenalkan kepada situasi atau persepsi orang supaya kita orang people pleasing, tetapi kita bisa fix our perspective kepada Allah, kepada Tuhan. Ini yang dirasakan Daud terlepas dari ketidaksempurnaan dia. Ini ya contoh dari Yesus juga. Mari kita mengikuti contoh-contoh kita. Let's close ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kita bersyukur bahwa kita ada contoh-contoh dalam hidup kita. Contoh dari King David, contoh dari Engkau Tuhan dalam Alkitab, contoh dari brother sister kita juga. Bapa, kita berdoa bahwa dalam penderitaan kita bisa fix our mind on you. Kita bisa melihat bagaimana Engkau ada rencana buat membentuk karakter kita. Untuk mengajaran kita bagaimana kita bisa memuji Engkau. Supaya kita bisa bernyanyi, kita bisa rejoice, dan kita bisa seek Engkau lebih dalam, menjadi lebih dalam dengan iman kita, dalam perspektif kita, supaya orang-orang lain bisa memang terinspirasi untuk mengikuti Engkau juga Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, buat service ini, buat semua hati-hati ini yang mau serving. Kita berdoa buat semua di sini yang mungkin sekarang menghadapi situasi yang sulit juga. Mungkin ada yang facing grief, atau ada yang menghadapi problem masalah dalam pekerjaan, atau dalam dunia ini juga di luar gereja ini, Papa, pasti ada banyak-banyak orang yang dalam situasi sulit. Saya pikir tentang gempa bumi dalam Turki dan Syria. Kita berdoa buat semua korban, keluarga mereka, semua yang bantu dengan search efforts di sana, supaya Engkau bisa membantu mereka, Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh bersama. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.